Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat untuk teman-teman ya. Di minggu ini kita libur seperti itu di Senin Selasa, jadi saya ganti dengan video pembelajaran seperti itu di pertemuan ke-12 kita. Jadi di pertemuan ke-12 kita ini kita akan membahas atau kita akan belajar terkait dengan pelunasan pajak dalam tahun berjalan seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita sudah belajar mengenai pajak penghasilan, kemudian kita sudah belajar mengenai depresiasi, amortisasi seperti itu. Jadi kita akan belajar mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan itu seperti apa sih, bagaimana mekanismenya, kemudian ada beberapa sistem dalam pembayaran pajak seperti itu. Jadi kita akan berbicara terkait ini seperti itu. Nah, kemudian jadi understanding your financial landscape dulu kita sebelum masuk ke materi. Kita pendahuluannya adalah jadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak selama tahun pajak berlangsung. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan penerimaan negara tetap stabil seperti itu. Kemudian dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme. Jadi ada pihak ketiga nanti seperti itu. Jadi pemotongan oleh pihak ketiga, pembayaran sendiri oleh wajib pajak atau wajib pajak badan, kemudian ada angsuran tertentu seperti itu. Nah, kalau kita bicara terkait pihak ketiga ini kan banyak ya. Pihak ketiga ini bisa dari BUMN kemudian ada PLN, Telkom, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada konsep dasar pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Nah, pajak yang dibayar dalam tahun berjalan berfungsi sebagai sistem angsuran yang mengurangi beban wajib pajak pada akhir tahun pajak. Jadi, tidak harus membayar 1 tahun penuh, tapi bisa diangsur atau dicicil setiap bulannya seperti itu. Nah, kemudian perannya apa untuk menghindari terjadinya kekurangan pembayaran pajak yang dapat mengakibatkan denda ataupun sanksi administratif seperti itu. Nah, kemudian di sini ada metode pelunasan pajak itu ada 4. Yang pertama itu ada pemotongan pajak atau withholding tax. Kemudian yang kedua adalah pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri. Kemudian pemungutan pajak oleh pihak ketiga, serta angsuran pajak atau cicilan, seperti itu. Nah, kalau kita bicara terkait pemotongan pajak withholding tax, jadi di mana pemotongan pajak dilakukan oleh pihak atau pemberi penghasilan terhadap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Contohnya, pemotongan pajak dalam tahun berjalan antara lain apa? Misalnya pajak penghasilan pasal 21, PPh untuk karyawan. Jadi misal saya bekerja di suatu perusahaan. Nah, ketika saya mendapatkan gaji bulanan saya, perusahaan itu sudah memotong pajak per bulan dari gaji saya. Nah, itu bisa dipotongkan langsung dari perusahaan seperti itu. Kemudian pajak penghasilan pasal 23 atau PPh atas apa? Jasa, dividen, dan royalti. Kemudian di pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final seperti pajak atas bunga deposito seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait pajak yang sudah dipotongkan gaji kita ya, gaji kita terhadap perusahaan kan sudah memotong gaji kita. Nah, pajak itu kemudian disetorkan oleh ke negara oleh si pemberi penghasilan seperti itu, bukan oleh penerimanya. Jadi langsung ketika perusahaan itu memotong, nah potongannya itu langsung disetorkan ke negara teman-teman. Nah, tujuannya apa? Supaya pajaknya itu langsung dipungut di depan, jadi menghindari pajak, mempermudah pengawasan oleh negara juga seperti itu. Nah, misalnya untuk PPh pasal 21 ya, PPh untuk karyawan ini. Jadi gaji karyawan itu dipotong PPh 21 setiap bulan oleh HRD atau perusahaan sebelum diterima oleh karyawan seperti itu. Jadi misal 4 juta, kemudian dipotong pajak jadi 3,8. Jadi ya udah 3,8 itu yang akhirnya diterima setiap bulannya oleh karyawan seperti itu. Nah, yang 200.000 itu nanti itu perusahaan akan langsung mensetorkan ke negara seperti itu. Nah, kemudian kalau pajak penghasilan pasal 23. Nah, ini kan yang dikenakan atas jasa atau dividen dan royalti ya, bunga dan sewa seperti itu. Misal seperti ini, contoh perusahaan A membayar jasa desain kepada freelance sebesar 10 juta. Jadi, maka perusahaan memotong 2% atau 200.000 sebagai PPh 23 dan menyetorkan ke negara seperti itu. Jadi, ya hasilnya itu nggak 10 juta diberikan ke freelance, jadi dipotong sebesar 2% atau 200.000. Jadi 9.800.000 itu yang diterima oleh freelance karena 200.000-nya disetorkan
perusahaan A ke negara seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final seperti pajak atas bunga deposito. Jadi pajak yang langsung dipotong dan tidak perlu dihitung ulang di akhir tahun seperti itu. Contohnya bunga deposito di bank itu otomatis dipotong pajak final sebesar 20% oleh bank. Jadi nasabah menerima bunga bersih, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, mekanisme yang kedua adalah pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri. Jadi, wajib pajak yang memperoleh penghasilan tanpa melalui pemotongan pajak harus membayar pajaknya sendiri. Contoh, misal pajak penghasilan pasal 25 sebagai angsuran pajak bagi wajib pajak orang pribadi atau badan, seperti itu. Kemudian pajak pertambahan nilai PPN yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Jadi, kalau kita bicara PPN itu kan pajak pertambahan nilai ya. Jadi, pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa kena pajak di dalam negeri. Jadi PPN ini dibebankan kepada konsumen akhir. Jadi tetapi yang memungut dan menyetorkan ke negara adalah penjual atau yang disebut pengusaha kena pajak atau PKP seperti itu. Nah, PKP adalah pengusaha yang pertama menjual barang dan atau jasa kena pajak. Kemudian telah dikukuhkan atau ditetapkan oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak, sebagai PKP karena omsetnya melebihi batas tertentu. Saat ini itu lebih dari 500 juta per tahun untuk pengusaha kecil seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian PPN yang harus disetor itu sama dengan PPN keluaran dikurangi PPN masukan seperti itu. Nah, PPN keluaran itu apa? PPN keluaran itu adalah PPN yang dipungut saat PKP menjual barang atau jasa kepada pembeli. Kemudian PPN masukan adalah PPN yang dibayar saat PKP membeli barang atau jasa dari PKP lain. Jadi, PPN yang disetor adalah selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan jika lebih besar keluaran, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian saya lanjutkan. Kemudian pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Nah, di sini pihak ketiga itu yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Jadi ada dua, pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pemerintah, kemudian PPN yang dipungut oleh instansi pemerintah atau BUMN, seperti itu. Nah, contoh BUMN ini kan banyak, misalnya Pertamina, PLN, Telkom, seperti itu. Nah, kemudian PPN pasal 22 ini, jadi oleh bendahara pemerintah itu ketika pemerintah membeli barang, kemudian bendaharanya memotong PPh pasal 22 dari pembayaran ke penjual, seperti itu. Jadi, pajaknya itu langsung dipungut oleh bendahara, bukan ditunggu dari si penjual, seperti itu. Contohnya misalnya seperti ini, teman-teman. Pemerintah membeli komputer dari CV Maju Jaya seharga 100 juta. Kemudian maka bendahara pemerintah memotong PPh 22 misalnya 1,5%, yaitu 1.500.000 seperti itu, dan menyetorkan ke kas negara seperti itu. Nah, kemudian PPN yang dipungut oleh instansi pemerintah atau BUMN. Jadi kalau instansi pemerintah atau BUMN membeli barang atau jasa kena PPN, maka mereka wajib memungut PPN dari penjual. Artinya, pembeli atau instansi BUMN tersebut yang memotong dan menyetorkan PPN-nya ke negara. Contohnya, misal BUMN membeli alat berat dari PT Sukses Teknik seperti itu. Jadi, harga plus PPN sama dengan 110 juta. Jadi, maka BUMN memotong PPN-nya 10 juta dan menyetorkannya langsung ke negara, seperti itu, teman-teman. Jadi tujuannya apa ya? Tujuannya adalah pihak ketiga ini memastikan pajak langsung masuk ke negara tanpa bergantung pada si penjual. Kemudian selain itu juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi penerimaan negara, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai angsuran atau pajak cicilan, jadi di sini wajib pajak dapat membayar pajak secara berkala untuk mengurangi beban pada akhir tahun. Jadi sistem angsuran ini berlaku dalam mekanisme pajak penghasilan pasal 25 dan
keringanan atau relaksasi pajak. Jadi orang itu bisa bayar pajak itu nggak langsung setahun diebrekin di 1 tahun seperti itu teman-teman. Jadi bisa dicicil per bulan seperti itu. Tujuannya agar apa ya? Agar beban pajak tidak terlalu berat seperti saat laporan tahunan atau SPT tahunan yang disampaikan seperti itu. Nah, kemudian PPh pasal 25 adalah angsuran bulanan yang dibayar oleh WP. Baik WP itu apa? Wajib pajak pribadi maupun badan seperti itu sebagai pembayaran pajak di muka. Nah, nantinya semua angsuran itu yang sudah dibayar akan dikreditkan atau dikurangkan dari pajak terutang saat menghitung PPh akhir tahun seperti itu. Contoh, jika tahun lalu teman-teman membayar PPh totalnya 12 juta, maka tahun ini teman-teman itu bisa dikenai angsuran PPh 25 sebesar yaitu tadi 12 juta dibagi 12 bulan. Sama dengan 1 juta per bulan. Jadi tiap bulan itu setornya ya 1 juta seperti itu. Sehingga nanti akhir tahun tidak perlu bayar sekaligus 12 juta. Ketika itu kan memberatkan ya, dirasa memberatkan seperti itu. Nah, bisa angsuran pajak atau namanya cicilan seperti itu. Jadi keringanan atau relaksasi pajak ini adalah kemudahan, salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah dalam bentuk penundaan atau pelunasan pembayaran pajak seperti itunya. Bisa dalam bentuknya apa? Yaitu cicilan atas utang pajak. Jadi pengurangan besarnya angsuran perpajakan waktu bayar. Contohnya ya saat pandemi, misal pemerintah memberi relaksasi PPh 25 ya ketika pandemi itu pengurangan 30% dari angsuran bulanan agar pengusaha itu nggak terlalu terbebani untuk membayar pajak di tengah ekonomi yang sangat sulit ya ketika pandemi. Seperti itu teman-teman. Nah, keringanan atau relaksasi pajak ini kan dilakukan atau diberikan pemerintah itu di saat kondisi-kondisi tertentu seperti pandemi, seperti itu dikala ekonomi kita itu benar-benar terpuruk, kemudian di mana perusahaan ini juga harus tetap membayar pajak seperti itu. Selain membayar pajak juga kan akhirnya memberikan gaji ya kepada karyawannya seperti itu. Sedangkan pemasukannya belum tentu seperti keadaan normal seperti itu teman-teman. Nah, manfaatnya apa? Untuk membantu wajib pajak ini mengelola keuangan dengan lebih ringan, jadi menghindari penumpukan pajak di akhir tahun. Jadi mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak secara bertahap, serta mengurangi beban perusahaan ketika di suatu kondisi tertentu seperti itu. Nah, kemudian regulasi dan kebijakan terkait. Jadi UU-nya apa? UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, kemudian peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak serta peraturan DJP terkait angsuran pajak dalam tahun berjalan seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini implikasi hukum dan ekonominya di sini adalah dari sisi hukum, keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak dapat berakibat pada denda, bunga, atau sanksi administratif. Nah, ini kita sudah bahas di pertemuan pertama ya, terkait sanksi-sanksi dalam bidang perpajakan seperti itu. Nah, kemudian dari sisi ekonominya adalah pelunasan pajak secara bertahap membantu wajib pajak dalam manajemen keuangan dan likuiditas seperti itu. Kemudian dari sisi negara membantu menjaga pendapatan negara agar stabil sepanjang tahun seperti itu teman-teman. Jadi tidak negara itu tetap memberikan keringanan kepada WP atau wajib pajak, tapi agar pendapatan negara itu tetap stabil seperti itu. Jadi ya kalau kita misalkan membayarkan dengan cicilan, kan gak sama aja sebenarnya dengan membayar di akhir tahun seperti itu. Nah, kemudian kesimpulannya adalah pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan mekanisme penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Jadi, dengan adanya sistem pemotongan, pemungutan, dan pembayaran mandiri, beban pajak dapat didistribusikan lebih merata dalam tahun pajak. Jadi, regulasi yang jelas, kemudian kepatuhan pajak, kepatuhan WP atau wajib pajak sangat berperan dalam efektivitas pelunasan pajak ini seperti itu. Jadi, tidak hanya menghindari sanksi pajak, sanksi administratif seperti itu, kemudian bisa juga sampai sanksi pidana seperti itu, juga berkontribusi terhadap
kestabilan ekonomi negara, seperti itu. Kalau misalkan kita setiap perusahaan, ke setiap pribadi, WP pribadi ataupun WP badan itu memiliki kedisiplinan dalam membayar pajak seperti itu teman-teman, itu akan membantu untuk menstabilkan pendapatan negara. Kemudian nanti akhirnya negara juga dapat memberikan fasilitas yang baik kepada masyarakat seperti itu teman-teman. Jadi untuk materi kita di pertemuan ke-12 ini saya rasa kita bisa berbicara terkait pelunasan pajak dalam tahun berjalan ini ya. Jadi mekanismenya teman-teman saya sudah jelaskan tadi ada 4 kalau nggak salah mekanisme dalam pembayaran pajak di tahun berjalan seperti itu. Nah, teman-teman bisa pelajari lagi lebih lanjut. Dari setelah ini teman-teman akan saya berikan review atau teman-teman saya akan berikan form seperti itu. Nah, teman-teman akan bisa review materi ini seperti itu yang telah saya jelaskan. Kemudian teman-teman sampaikan apa yang teman-teman dapatkan dalam video pembelajaran ini seperti itu teman-teman. Jadi cukup sekian dari saya untuk video ajar ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.